Diary, akhirnya aku sampai di sebuah rumah berwarna putih dengan halaman yang cukup luas sebagai titik akhir Google Map. Hatiku sedikit gugup saat akan mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah pintuku ketuk, tak berapa lama pintu itu terbuka. Nampak seorang wanita dengan usia sekitar 30-an tahun. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Slamet di Kebumen, Jawa Tengah. Diary, sudah 3 tahun lebih aku menduda. Istriku yang sangat kucintai sudah mendahului aku menghadap Yang Maha Kuasa akibat sakit yang dideritanya. Kini aku hanya tinggal bersama Hanin, anak perempuan kami satu-satunya, peninggalan istriku yang paling berharga. Diary, sepeninggal istriku, aku sempat merasakan kesepian dalam menjalani kehidupan ini. Sisi ruang hatiku terasa hampa tanpa kehadiran seorang istri yang selama ini selalu menemani hari-hariku. Namun ternyata masih ada kawan-kawanku yang masih peduli padaku, selalu memberiku support meski hanya melalui grup WA. Tetap semangat, Slamet. Nanti pasti akan ada wanita baik dan cantik pengganti istrimu. Jangan sedih, masih ada kita-kita yang selalu mendukungmu, kata Mutia dalam chatnya. Met, gak nyari ibu baru untuk Hanin? Kasihan dia, udah lama gak punya ibu, tanya Budi dalam chat WA grup. Iya Met, betul itu kata Budi, cari kenalan di medsos kan banyak Met, cantik-cantik pula, kata Iwan ikut menimpali. Kurang lebih kalimat-kalimat penyemangat seperti itu yang sering dilontarkan kawan-kawanku di WA grup. Aku sendiri saat ini sedang pendekatan dengan seorang wanita lewat sebuah medsos. Kami sering chat dan juga video call. Orangnya terlihat cantik dan putih saat video call. Alfi namanya. Orangnya asyik saat diajak ngobrol. Alfi sendiri statusnya janda dengan 1 anak. Dia ditinggal suaminya yang selingkuh dengan janda kembang tetangga rumah. Aku sendiri tidak habis pikir dengan suaminya. Istri sudah cantik seperti itu masih juga selingkuh dengan janda pula. Tapi mungkin Alfi memang jodohku. Jika suaminya tidak selingkuh, aku nggak bakal ketemu Alfi meski cuma lewat medsos, pikirku saat itu. Dan sepertinya Alfi sudah memberikan lampu hijau padaku. Saat aku utarakan keseriusanku, Alfi minta jumpa darat terlebih dahulu agar aku tidak kecewa nantinya. Alfi pun memberikan alamat rumahnya berikut Sherlock lewat Google Map. Dan hari pertemuan pun sudah ditentukan. Aku minta hari Minggu pagi jelang siang,
Karena Senin sampai Sabtu aku harus bekerja, sedangkan jarak tempat tinggalku dengan rumah Alfi sekitar 1,5 jam perjalanan darat. Diary, hari yang dinanti pun tiba. Sejak subuh aku sudah bersiap-siap. Rasanya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Alfi. Setelah menitipkan Hanin di rumah orang tuaku, aku segera mengarahkan sepeda motorku menuju rumah Alfi. Sekitar jam 9:30 aku sudah sampai di daerah rumah Alfi. Aku berhenti sebentar di pinggir pertigaan jalan. Aku sedikit bingung arah mana yang harus aku lewati. Untuk memastikan arah jalan ke rumah Alfi, aku pun segera membuka Google Map dan menyesuaikan lokasi yang kemarin sudah di-share oleh Alfi. Aku pun melanjutkan perjalanan sesuai arah yang ditunjukkan oleh Google Maps. Diary, akhirnya aku sampai di sebuah rumah berwarna putih dengan halaman yang cukup luas sebagai titik akhir Google Map. Hatiku sedikit gugup saat akan mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah pintuku ketuk, tak berapa lama pintu itu terbuka. Nampak seorang wanita dengan usia sekitar 30-an tahun yang keluar dari dalam rumah. Kulitnya sawo matang agak gelap, kalau tidak boleh dibilang hitam. Wajah sangat biasa saja, jauh dari kata manis maupun cantik. Dia tersenyum ramah padaku. "Maaf Mbak, apa benar ini rumahnya Mbak Alfi Astuti?" tanyaku. "Iya, benar Mas," jawab wanita tersebut dengan tersenyum. "Apa saya bisa bertemu Mbak Alfi?" tanyaku lagi. "Iya Mas, saya sendiri. Saya Alfi Astuti. Jenengan Mas Slamet ya?" jawab wanita itu dan balik bertanya. "Astagfirullah," kataku dalam hati. Iya, saya Slamet," jawabku dengan gugup karena kaget. Aku sungguh tak menduga wajah Alfi yang kulihat di layar HP saat kami video call sangat jauh berbeda dan berbanding terbalik dengan wajah aslinya. Di layar HP, wajah Alfi terlihat begitu cantik, putih dan mulus. Tapi saat aku melihat wajahnya di hadapanku sangatlah berbeda. Wajah aslinya gelap dan ada bekas jerawat di beberapa bagian wajahnya. Apakah itu efek dari kamera HP yang kata teman-temanku ada semacam filter, sehingga wajah jelek pun bisa terlihat cantik. Aku merasa ilfil seketika, namun aku mencoba untuk tetap bersikap biasa saja. Kami pun ngobrol sebentar sebelum akhirnya aku pamit pulang. Dalam obrolan tersebut, aku sama sekali tidak membahas soal hubungan kami dan rencana untuk serius dengannya. Kami hanya membicarakan hal-hal yang bersifat umum. Diary, setelah pertemuan itu, aku tidak pernah menghubungi Alfi dan sudah tidak ada lagi komunikasi dengannya. Aku sungguh kecewa dan merasa tertipu dengan penampilannya. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Slamet di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Slamet yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Slamet atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.